Tribuners, kali ini tema yang akan kita bahas terkait dengan wisuda khatam Al-Quran, kembalikan tradisi mengaji. Dan tentu saja di studio tribunambon.com hari ini sudah hadir narasumber yang terkait, yakni ada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ambon, Haji Fahrul Roji Hasanusi, Sarjana Filsafat, Master Sains, dan Ketua Panitia Pelaksana Wisuda Al-Quran Massal, Ibu Khadijah Makian, Sarjana Agama. Yes. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, Alhamdulillah ya. Nah, Tribuners, pada siang hari ini, dialog ini kita akan khusus membahas bagaimana wisuda khatam Al-Quran ini mengembalikan tradisi mengaji, dan tentu saja yang akan kita bahas ini nantinya wisuda khatam Al-Quran ini akan seperti apa, kapan, dan bagaimana bisa mengembalikan tradisi mengaji yang memang sudah ada sejak dulu. Tapi sebelum itu, Tribuners, sebelum kita bahas lebih lanjut terkait dengan persiapan-persiapan menuju hari H yang akan berlangsung besok ya Pak dan Ibu ya, ini kita akan bertanya dulu ke Pak Fahrul Roji untuk ini Pak, untuk mengedukasi Tribuners, untuk memberikan informasi ke Tribuners. Bisa Pak tolong jelaskan apa itu wisuda khatam Al-Quran? Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih Tribuners sekalian yang berbahagia. Khatam Quran itu sebuah pembelajaran sebetulnya ketika seorang siswa dia menamatkan atau belajar menamatkan membaca Al-Quran sebanyak 30 juz, yang itu dimulai mungkin dengan metode Iqra pembelajarannya sampai kemudian juz amma atau di Quran, kalau istilahnya Quran besar 30 juz itu. Setelah selesai dia membaca kemudian mengulang kembali, lalu penilaian dari guru atau ustadz yang memandu, yang mengajarnya itu menilai bahwa dia sudah lancar membaca, maka dia akan dikhatamkan Qurannya, ditamatkan belajar bacanya. Tapi bukan berarti khatam Quran tidak lagi mengaji, tapi dia dianggap telah menyelesaikan belajarnya dan lancar membacanya. Nah, kami akan dari Kementerian Agama menyiapkan ijazah khatam Quran sebagai tanda bahwa yang bersangkutan atau siswa itu memang sudah pandai membaca, sudah pandai mengaji. Jadi begitu ya Tribuners, memang khatam Al-Quran semacam kita memang di sekolah, lalu kalau memang sudah tahu lulus, ya berarti langsung kita mendapatkan ijazahnya ya, singkatnya ya Tribuners. Oke, kita langsung ke Ibu Ketua Panitia, Ibu Khadijah. Ibu, besok ya pelaksanaan wisuda khatam Al-Qurannya Ibu? Insya Allah besok. Bagaimana persiapannya Ibu? Kesiapan panitia sampai dengan sekarang itu sudah sekitar 95%. Sudah 95%. Nanti besok berapa santri yang akan diwisudahkan? Santri yang diwisuda sekitar 1.278 santri. Wah, itu banyak sekali. Banyak. Ya. 1.000. Nah, itu dari mana saja Ibu? Apakah dari berapa TPA, TPQ yang ikut, atau dari sekolah? Ada berapa sekolah juga yang ikut? Dari 88 TPQ yang terlibat 88 TPQ di Ambon. Kota Ambon. Ada juga dari sekolah-sekolah yang terlibat? Iya, dari sekolah-sekolah juga. Dari madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, dan sekolah menengah pertama, dan sekolah dasar terlibat. Di mana Ibu nanti wisudahnya dilaksanakan? Acaranya dipusatkan di Gedung Islamic Center, Waihaong. Ya, Ibu mungkin bisa jelaskan nanti besok pada saat wisuda tahfiz ini, Al-Quran ini, nanti kegiatannya seperti apa? Ya. Jadi wisuda ini adalah santri yang sudah khatam di tempat ngajinya bersama guru ngajinya dengan pimpinan-pimpinan TPQ-nya, dihimpun dalam kegiatan pelaksanaan wisuda santri ini. Jadi dia sudah khatam dulu dengan pimpinan TPQ-nya, baru dia wisuda. Demikian. Iya. Seperti iya. Sarjana, iya. 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 Berarti orang tua juga akan hadir. Akan hadir.
orang tua juga akan hadir. Nah, kayak ini saya kembali lagi ya ke Pak Farroji. Iya. Dari wisuda khatam Al-Quran ini kan untuk mengembalikan tradisi mengaji nih Pak. Itu tujuan dilaksanakannya, selain itu ada apa tujuan lagi? Yang pertama ini sebagai upaya dari pemerintah, khususnya melalui Kementerian Agama, Direktorat Jenderal Bimas Islam, salah satu tugas yang harus diemban di masyarakat adalah melakukan pembinaan dan juga terkait dengan literasi pemberantasan buta huruf Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran ini bukan bacaan dengan tulisan Latin, jadi serta-merta siswa yang belajar di sekolah atau bisa membaca huruf Latin langsung bisa membaca Al-Quran. Tapi dia dalam bahasa Arab, dan itu butuh pengetahuan, harus diajari, dan itu butuh waktu untuk melatih seorang santri sampai kemudian dia bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Lalu untuk mengapresiasi sebetulnya dari siswa-siswa TPQ ini yang sudah menghatamkan Al-Quran, kita bikin acara yang tadi Ibu Ija sudah sampaikan bahwa akan dilaksanakan wisuda Al-Quran massal untuk TPQ di lingkup Kota Ambon. Di samping itu juga memastikan bahwa para siswa sudah pandai, dan kedepannya kita akan tegaskan melalui kerjasama dengan pemerintah kota untuk lebih mengeksiskan bagaimana tentang pembelajaran atau pemberantasan buta huruf Quran yang ada di masyarakat. Sebagai umat Islam kan wajib, tidak boleh tidak membaca Al-Quran, harus dia. Kalau tidak baca Quran berarti bagaimana nanti sholatnya, bagaimana soal ibadahnya, kan memang bersumber dari bacaan-bacaan Al-Quran. Nah, kalau Ibu Khadijah sendiri, Bu, saya dengar ini rencana untuk wisuda habis Al-Quran ini sudah lama sekali, tapi baru terrealisasi sekarang. Nah, Ibu bisa dijelaskan kok kenapa bisa, apa saja sih kendala-kendala yang selama persiapan untuk wisuda habis Al-Quran ini? Sebenarnya secara teknis itu tidak ada kendala, cuman memang mencari waktu yang pas saja sebenarnya. Mencari waktu yang pas. Pas. Kenapa di bulan Maret ini? Karena memang mau mendekati bulan Ramadan ya, Pak. Iya, benar. Nah, dari kegiatan ini apa harapannya? Menciptakan generasi yang memang mencintai Al-Quran, yang bisa membumikan Al-Quran. Iya. Terus mendorong partisipasi masyarakat terlibat dalam program-program pendidikan keislaman, dan mungkin menumbuh kembangkan budaya literasi di kalangan santri TPQ sebenarnya. Tapi memang untuk TPQ dan TPA di Kota Ambon ini terbilang masih lumayan banyak ya. Iya, banyak. Bisa dibilang literasi Al-Quran di Kota Ambon ini masih bagus ya. Atau bagaimana Pak dan Ibu melihat literasi Al-Quran di Kota Ambon? Ya, kalau tentang literasi Al-Quran di Kota Ambon, kan mungkin kita salah satu yang juga jadi santri ya, jadi santri TPQ dulu. Dulu itu kita sebelum tahu sekolah kita sudah tahu mengaji. Iya. Budaya ini berkembang dengan baik di masyarakat di kalangan Muslim di Kota Ambon. Pada umumnya kami sebelum bersentuhan dengan pendidikan formal di sekolah, sudah lebih dulu kita diantar ke guru mengaji untuk diajarkan mengaji. Momentum misalnya tadi sempat disinggung sama Caca tadi bahwa harus bulan Maret, mungkin karena kebetulan setelah ada kendala ataupun tertunda karena waktu, momentum untuk menjelang Ramadan ini saya kira juga tepat untuk kita laksanakan wisuda Al-Quran. Karena memang ya kalau kita kembalikan kepada firman dari Allah dalam Al-Quran bahwa syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran, bahwa bulan Ramadan itu di dalamnya diturunkan Al-Quran. Memang bulan Ramadan itu bulan Al-Quran. Jadi seyogianya kita sebagai Muslim yang baik tetap
atau terus memperbanyak bacaan-bacaan Quran, khususnya di dalam bulan suci Ramadan yang memang bulannya Al-Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Momentum ini sangat tepat, sekaligus dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan juga saya kira akan lebih indah ketika seseorang melewati Ramadan dengan banyak mengaji. Apalagi memang besok pas ya bertepatan dengan malam nisfu Sa'ban. Iya, benar. Jadi untuk besok rangkaian acaranya dimulai dari pukul berapa? Dimulai dari pukul 8.30. Oh, 8.30 sampai 8.30. pukul... Bisa Nah, ini sampai diusahakan karena banyaknya Banyak ini Iya. santri yang diwisuda. Diusahakan sebelum duhur. Tapi dari kan satu lagi sebelum saya loncat ke pembahasan selanjutnya, Oke. ini saya mau tanya-tanya lagi soal program apa untuk meningkatkan tradisi mengaji. Tapi mungkin singkat-singkat saja ya Pak Ibu. Tapi sebelum loncat ke pertanyaan sana, Ibu kan ini ada 1.000 lebih santri. Jadi pasti kebanyakan kan anak-anak SD dan dari TPA, TPQ ya bisa dibilang usianya dari umur 7 sampai 12 atau 15 Iya. lah Ibu. Apakah dari pihak Kemenak sendiri, dari pihak panitia ada kesulitan untuk apa ya, berkoordinasi dengan mereka atau mengatur mereka bagaimana nanti besok acaranya dan sebagainya? Sebetulnya tidak ada kesulitan yang berarti karena rata-rata santri yang diwisuda besok ini sudah pernah melakukan khatam di TPQ-nya masing-masing. Dan saya selaku ketua panitia percaya sungguh rekan-rekan panitia ada penyuluh agama Islam Kota Ambon itu sudah berpengalaman menangani ini kegiatan-kegiatan seperti ini. Oke, begitu ya Tribuners. Jadi memang besok akan dimulai dari pukul 7.30 sampai dengan selesai, dan mungkin ya bagi Tribuners yang punya anak, ponakan dan sebagainya bisa juga datang Ibu ya ke lokasi ya. Oke. Nah, ini Pak terkait dengan untuk terus menjaga tradisi mengaji ini, selain program nanti besok ada khatam Al-Quran, dari Kemenak sendiri ada program apa lagi untuk menjaga tradisi mengaji? Dari Kementerian Agama untuk mendorong literasi itu melalui pendekatan-pendekatan kepada masyarakat langsung door to door, karena kita punya penyuluh agama yang langsung memang ditugaskan di masyarakat, berhubungan langsung dengan TPQ yang tersebar di seluruh kota Ambon. Para penyuluh inilah yang menjalankan tugas dan fungsi untuk melakukan pembinaan, terus berikan dorongan kepada guru-guru TPQ dan juga para santrinya untuk tetap mendawamkan atau terus menjaga budaya mengaji ini. Selain kami juga dari Kementerian Agama tetap mencari bentuk atau format supaya bagaimana bisa dibikin atau dirancang sebuah aturan tentang maghrib mengaji misalnya. Harus ada inovasi-inovasi program yang bisa memberikan dorongan atau motivasi pada para santri untuk tetap bersemangat mengaji. Kalau maghrib mengaji maka tidak boleh itu anak yang usia di bawah 15 tahun berkeliaran di waktu-waktu maghrib, karena memang sudah ditetapkan oleh aturan pemerintah, berkoordinasi dengan pemerintah kota, ya, harus tetap ada di dalam rumah untuk mengaji ketika maghrib. Atau dengan inovasi-inovasi lain, program-program yang bisa kita sepakati dengan pemerintah kota untuk naik pada jenjang pendidikan lebih tinggi, maka seorang siswa sekolah maupun madrasah dia harus sudah mengantongi ijazah khatam Quran. Ini program kedepannya memang kita sedang merancang, mungkin akan berupa edaran dari Pak Wali Kota ataupun peraturan Wali Kota, agar supaya sekolah-sekolah yang ada di bawah binaan pemerintah kota maupun Kementerian Agama di Kota Ambon, wajibkan calon siswa barunya harus sudah khatam, baru bisa lanjutkan dengan bukti menunjukkan sertifikat khatam Quran. Jadi memang program khatam Al-Quran akan jadi program lanjutan tiap tahun. Iya.
Di tahun ini yang pertama kali digelar. Wisuda dalam jumlah yang besar ini ya memang baru pertama kali. Kalau hatam pada masing-masing TPQ ya, setiap bulan ada. Hampir 3 bulan. Mereka masing-masing TPQ kan Saya bikin pantau hatam juga di sendiri. banyak. Iya. Nah kalau mungkin ya kan masih banyak kalau untuk setelah mengaji setelah maghrib memang itu kan yang kalau zaman dulu paling sering dilakukan kalau di keluarga pasti kita Iya. duduk rame-rame baca Al-Quran setelah maghrib. Terus lalu setelah itu mulai belajar, tapi kan zaman sekarang sudah memang jarang sekali kelihatan, hanya ada di beberapa rumah mungkin gitu ya. Nah kalau dari Pak dan Ibu mungkin bisa ada yang mau disampaikan ke Tribuners tentang betapa pentingnya itu mengaji untuk terus dilakukan setidaknya 1 ayat tiap hari, itu ada yang mau disampaikan ke Tribuners? Iya. Ya. Ya, ini perlu untuk menjadi nasihat khususnya buat diri saya sendiri dan juga para Tribuner semua untuk selalu memperhatikan pentingnya mengaji. Membaca Al-Quran itu luar biasa keutamaan dan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan untuk membacanya, mendengarnya saja sudah berupa ibadah. Maka bagi seorang Muslim naif, sangat naif apabila dia tidak bisa membaca Al-Quran. Olehnya itu harus cepat-cepat mengaji, belajar mengaji untuk menghatamkan Quran, apalagi adik-adik kita yang masih usia dini, masih di usia SD atau SMP harus cepat-cepat, karena secara psikologis juga kalau sudah terlalu besar, sudah dewasa, SMA dan lain-lain, kadang-kadang mereka juga malu untuk pergi ke TPQ gitu. Ya, ini juga harus menjadi perhatian orang tua supaya paling tidak memberi porsi yang sama dengan pendidikan formal mereka di sekolah. Kadang orang tua juga kan, mohon maaf, orang tua kurang adil. Ya, lebih memperhatikan pendidikan formal di sekolah ataupun di madrasah, tapi pendidikan di TPQ kurang menjadi perhatian orang tua. Mudah-mudahan ini bisa menjadi momentum untuk kita tingkatkan perhatian buat anak-anak kita, karena sesungguhnya anak-anak ini yang akan mendoakan kita besok. Sebagai orang tua tentu kita tidak berharap kita akan merasa bangga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, soleha, bisa mendoakan orang tuanya. Tentu harus pandai mengaji, baru bisa berdoa dengan baik dan gitu. Nah karena memang kalau mau dibilang kan dari program tadi sudah Ibu sebutkan juga ini kan yang dilibatkan anak-anak kemudian TPQ, TPA, tapi di mana orang tua kan? Jadi kayak seperti orang tua jangan sampai untuk melepas pengawasan untuk mengajar anak mengaji di rumah, karena pertama ya anak di rumah dulu baru ke TPQ dan TPA atau ke sekolah. Ibu ada yang mau ditambahkan Ibu tentang pentingnya mengaji ini? Iya, dari saya barangkali secara pribadi itu berangkat dari ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu wahyu pertamanya saja itu disuruh baca, ya. Tidak ada yang lain, disuruh baca. Padahal Rasul saat itu belum tahu baca. Kata Rasul, apa yang saya baca, itu kan. Jadi memang tadi Kepala Kemenak menyampaikan ada porsi khusus, ada perhatian khusus dari orang tua untuk anak-anaknya ini untuk mengaji. Barangkali ini adalah sebuah usul, sebuah saran, sebuah langkah yang sangat bagus, yang kiranya para orang tua patut mengapresiasi ini. Dan memang jadi Tribuners memang kita penting untuk tahu mengaji, karena apalagi kita sebagai umat muslim, bukan Al-Quran yang mengikuti kita, tapi kita yang harus mengikuti Al-Quran karena itu yang jadi pedoman hidup kita. Dan apalagi ini sudah mendekati bulan Ramadan, tentu kita bukan hanya berlomba-lomba, kita pasti berlomba-lomba untuk beribadah, termasuk juga tadarus membaca Al-Quran selama bulan Ramadan. Dan bukan cuma anak kecil saja, tapi kita juga bisa untuk khatam Al-Quran ya, untuk dalam 1 bulan itu bisa membaca 30 juz. Nah, tapi ini kira-kira nih, untuk Pak dan Ibu saya mau tanya nih. Manakah yang lebih baik ini Pak? Menghatamkan Al-Quran tanpa tahu maknanya, atau membaca dengan tahu maknanya tapi tidak hatam selama 1 bulan Ramadan?
Gimana, Pak? Ya sebetulnya membaca Al-Quran yang pertama tadi Ya. telah saya sampaikan bahwa sebetulnya Al-Quran itu mendengarnya saja sudah memberikan keutamaan dan pahala. Apalagi kita bisa membacanya, apalagi bisa mempelajari artinya, dan lebih utama lagi bisa membaca, bisa paham artinya dan mengamalkan isi kandungannya. Itu yang paling utama. Bersyukurlah kalau memang dia tidak bisa, ya paling sekurang-kurangnya bisa membacanya. Walaupun tidak tahu artinya, itu tetap ada keutamaan di situ. Luar biasa, Al-Quran ini memang ketika kita ingin bercakap-cakap dengan Yang Maha Kuasa, kita harus membaca Al-Quran. Karena setiap ayat yang kita baca itu akan dijawab oleh Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu. Keutamaannya luar biasa. Nah, dan karena ya Pak, karena pasti selama bulan Ramadan pasti tidak sedikit orang yang mau berlomba-lomba untuk Kiat-kiat khatam ya. Al-Quran. Ya, jadi saya Mau kiat-kiat ini ya. ya kiat-kiat untuk supaya bisa khatam Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Baik. Untuk Tribuners juga mungkin kiat-kiat saja. Kalau one day one juz kan pasti, misalnya kita puasanya selama 30 hari, satu hari satu juz saja berarti kita sudah bisa menghatamkan Quran selama 1 bulan Ramadan. Ya, kalau memang untuk sekali duduk baca 1 juz susah, kan biasanya itu ada sekitar 10 halaman ya, 10 lembar ya, muka belakang itu. Itu 1 juz itu biasanya itu 10 lembar. Kalau kita bagi misalnya setiap habis sholat wajib saja 2 lembar, artinya 4 halaman, maka setiap isya itu kita selesai 1 juz. Gitu loh. Yang penting niatnya. Iya, kalau subuh kita 2 lembar, zuhur setelah sholat 2 lembar lagi, asar juga begitu, maghrib begitu, sampai di isya pasti 1 juz sudah dalam 1 hari itu. Maka kalau puasa 30 hari, otomatis kita sudah bisa menghatamkan 1 Quran dalam bulan puasa. Saya kira itu tidak terlalu berat kalau untuk membaca setiap 2 halaman atau 2 lembar setiap sholat. Karena untuk 2 lembar itu pun tidak membutuhkan banyak waktu. Iya, cuma sebentar kok, cuma 4 halaman kan berarti sudah 4 halaman lagi. Nanti asar baru bikin lagi, lanjutin. Nah, iya betul sekali. Terus gampang sekali kalau memang itu mungkin termasuk Ada dari niat, saya. kalau ada niat itu gampang. Nah, kalau ibu sendiri nih, ibu itu kan kalau 30 hari oke lah, kalau laki-laki. Kalau misalnya perempuan nih kan pasti tiap bulan mengalami haid dan sebagainya. Itu ibu bagaimana sih supaya kalau perempuan bisa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan? Iya, sebenarnya sih kalau sebenarnya yang kami sering jalani itu pas sudah ini kita ngebut. Jadi memang ada waktu khusus yang disediakan untuk itu. Karena kan untuk bulan Ramadan kan rugi kan kalau terlewat begitu saja. Dan mumpung ada bulan Ramadan, apalagi itu pahalanya berkali-kali lipat, jadi lebih bagus lagi ya kalau kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Iya, ya mungkin gini juga, tips juga ya, biasanya kan komunitas, dia akan buat satu grup yang untuk menghatamkan Quran. Saya kira itu juga memberikan dorongan, motivasi, karena kan nanti dilaporkan grup hatam Quran misalnya, ya kan, dia lihat temannya, oh dia juga terpacu untuk harus membaca, karena dia harus nyetor ke grup, biasa wak-wak ya, grup yang satu komunitas itu dia bikin semacam ya kita harus hatam Quran di bulan ini, lalu dikumpulkan beberapa teman-teman, itu juga bagus program-program seperti itu. Kalau kita di Kemenak tiap Selasa Pak. Iya, tiap Selasa, iya. Cuma dibagi. Ada ya, program. Melihat arti kata tadarus saja itu kan membaca Al-Quran secara bersama-sama, bukan sendiri. Jadi memang lebih bagus bacanya ramai-ramai. Ya, termotivasi kan ada teman, kalau sendirian juga. Terus sebenarnya berdua atau bersama teman-teman lain di rumah kami. Ya, kalau kami biasa kalau di Tribun Ambon tiap malam Jumat saja, tapi itu kita yasinan. Tadarus mungkin masing-masing. Oke. Iya, jadi ini sudah terasa ya Pak dan Ibu, ini sudah 30 menit lebih ya, Menteri. Oke, jadi memang Al-Quran ini adalah pedoman dan petunjuk bagi manusia.
Jadi pada dasarnya kita manusia membutuhkan Al-Quran, tapi satu lagi ya Pak, jangan sampai salah mengartikan Al-Quran. Oh iya, dan terakhir mungkin ya Pak, satu lagi pertanyaan saya ini terkait dengan pentingnya mengaji. Ini ada banyak sekali anak-anak yang sekarang banyak menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, menonton film yang tidak bermanfaat, YouTube dan sebagainya, atau lebih banyak menghabiskan waktu di media sosial. Dan memang salah satu cara agar bisa terlepas dari hal itu adalah dengan membaca Al-Quran. Oke, lalu kalau Pak dan Ibu sendiri, bagaimana kalau pandangan Pak dan Ibu melihat ada orang yang membaca Al-Quran lewat HP, boleh? Atau bagaimana? Boleh. Boleh. Kan ada pentasi, ada lajnah khusus, ada panitia khusus yang dibentuk itu di bawah Kementerian Agama untuk mentasihkan bacaan-bacaan Quran yang dicetak itu, dan juga termasuk Quran yang ada digital yang melalui aplikasi-aplikasi yang ada di HP juga ditasih oleh lajnah pentasih Al-Quran di Taman Mini di bawah Kementerian Agama seperti itu. Dan boleh, tidak apa-apa, melalui HP atau komputer, tablet, boleh. Mungkin satu tambah lagi Ibu, mungkin dari panitia mungkin setelah ini, apakah jika ada misalnya, kan tadi juga sempat disinggung ada orang dewasa ada orang yang sudah dewasa tapi dia tidak bisa membaca Al-Quran tapi malu untuk pergi belajar, apakah Kemenak juga menyediakan fasilitas untuk mengajarkan mereka, atau apakah ada begitu Ibu? Siap, Juga ada. mau kemarin. Ada. Baru launching kemarin kan? Mereka juga mau sebenarnya di wisuda sama-sama Di dengan wisuda. anak-anak. Jadi ada juga Iya, orang ada yang dewasa ini. dewasanya. Cuman mungkin karena kita tertunda beberapa kali, mereka kemudian sudah laksanakan acaranya sendiri. Berapa orang? Sekitar 20 ada ya? Iya. Ya itu yang ada sebagian yang memang memang ingin belajarnya, rasa keinginan tahunya tinggi, kemudian rasa belum lancar, akhirnya berlatih lagi melalui ustadz-ustadz, melalui guru-guru mengaji. Ada beberapa juga yang alaf, ya, yang baru belajar, ya, bisa mengatakan Quran, ikut. Sebenarnya kemarin mau ikut wisuda, tapi karena tertunda jadi mereka sudah duluan acaranya. Ya, berarti alhamdulillah sekali. Tadi saya pikirnya semua anak-anak. Ada juga orang-orang yang sudah dewasa. Oke. Ya, oke, semoga kita semua, Pak, Ibu, juga saya dan juga Tribuners, kita bisa tetap istiqomah untuk membaca Al-Quran, meskipun itu cuman satu juz satu makra lah tiap hari begitu. Terima kasih Pak dan Ibu yang sudah hadir di tribunalambon.com sore hari ini. Semoga besok acaranya berjalan dengan lancar. Amin. Kami, dan semoga semakin banyak lahir generasi Al-Quran dari penghafal Al-Quran juga. Ya, oke Tribuners, terima kasih yang sudah menyaksikan. Intinya untuk membaca Al-Quran ini, bisakah kita melakukannya setiap hari atau setidaknya membaca Bismillah lah setiap hari? Itu semua kembali tergantung kepada tekad dan niat kita sebenarnya. Mari sama-sama kita membaca Al-Quran agar kita bisa mendapat syafaat nantinya. Oke, terima kasih. Saya Salamika Lohata dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore. Amatu. Assalamualaikum. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like,